Halo, assalamualaikum. Di depan gue sekarang sudah ada motor bebek Supra X. Normalnya dinyalakan dengan kunci. Lalu ditekan. Kemudian dimatikan dengan kunci. Tapi gue nggak semudah itu. Gue mau coba motor ini dinyalakan dengan aplikasi tanpa kunci. Fitur utama seperti menyalakan motor, menyalakan lampu dashboard, kemudian menyalakan lampu depan, kemudian menyalakan klakson, dan mematikan motor ini melalui aplikasi di handphone. Pada prinsipnya, gue akan memanfaatkan tombol saklar untuk menyalakan motor ini. Karena ini ketika ditekan, otomatis kelistrikan masuk ke pengapian. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan aja jalur terputus ini supaya bisa menyalakan motornya. Oke, gue coba bongkar dulu untuk perhatikan bagaimana perkabelannya atau kelistrikannya dari motor ini. Oke, setelah dibongkar, ini kunci kotak saya posisikan off, tapi setang nggak ngunci. Ini bagian belakang kunci kontaknya. Di sini ada pin yang banyak. Ternyata jika menghubungkan bagian yang ini, kedua merah ini dihubungkan, merah polos dengan merah strip hitam, maka bagian dashboard akan menyala. Kemudian seperti yang saya duga tadi, ini pin ke saklar depan, saklar pencet ini. Ini saya copot soketnya. Hanya ada 2 kabel. Jadi seperti saklar push on. Jadi ketika ditekan dia akan terhubung. Oke. Ini kunci saya lepas. Posisi motor off atau mati. Saya hubungkan dengan capit buaya. Kedua pin ini, kedua kabel ini. Maka lampu dashboard menyala dengan kondisi kunci tidak terpasang. Kemudian untuk menyalakannya, kita pasang sebuah kabel untuk menjumper soket dari saklar tekan ini. Tentunya motor akan menyala. Kemudian untuk mematikannya, cukup cabut koneksi dari kedua kabel ini, maka motor akan mati. Jadi prinsipnya kita hanya perlu mengganti saklar kontak ini dengan saklar elektronik. Jadi men-trigger kontak dari kedua pin menggunakan tegangan. Kemudian untuk klakson, ini menggunakan 12 volt. Ini klaksonnya sudah saya copot, klakson motor. Saya menggunakan power supply 12 volt SMP-S. Saya colok dulu. Mana sih? Oke, power supply sudah nyala. Saya hubungkan dengan capit buaya. Kemudian yang bagian hitam adalah negatif. Kemudian yang bagian merah adalah kutub positif. Saya hubungkan yang negatif di sebelah kiri. Kemudian yang positif di sebelah kanan. Nah, artinya sama seperti perangkat elektronik yang lain, bagian positif sebelah kanan. Ini adalah kap lampu bagian depan atau batok kepala motor. Ini udah pecah nih. Di sini terdapat 2 bohlam lampu. Tuh di bagian dalam, tuh ada 2 yang bekerja dengan tegangan 12 volt.
Di sini ada 3 kabel. Bagaimana kita mengindikasi mana kabel negatif dan mana kabel positif? Mudah aja dengan cara membuka kap ini. Nah, di sini terlihat kabel hijau disolder pada bagian bodi luar. Ini pasti kabel negatif. Kemudian ada kabel biru dan kabel merah tua atau coklat tua masuk ke bagian dalam. Artinya kedua kabel ini positif. Jenis lampu seperti ini punya 2 string, diberikan kutub positif masing-masing. Makanya kabelnya ada 2. Oke, ini di depan motor yang sama. Gua akan memutus dan menyambungkan atau menyuntikkan tegangan ke saklar starter, saklar lampu depan, lampu jauh, saklar klakson, dan memutus jalur 12 volt dan menggantinya dengan kabel lain. Ini harusnya ada di sini. Ini gue copot, nanti dihubungkan dengan alat kontrol dari e-bendik. Oh ya, e-bendik adalah nama alatnya, nama sistemnya. Jadi gue harus menarik kabel, 3 buah kabel, 2 kabel positif dan 1 kabel negatif. Yang ini adalah saklar on off on, dimana dia posisi tengah adalah off. Ini ada garis 1 dan garis 2, artinya ada 2 posisi jalur positif di saklar ini. Kemudian ini terhubung dengan ini kaki tengah, kaki nomor 2 atau kaki tengah terhubung dengan jalur positif setelah sikring dari 12 volt. Jadi kabel yang ke kaki tengah saklar masuk ke jalur 12 volt setelah sikring. Yang bagian yang hitam tadi masuk ke kunci kontak. Kemudian bagian yang paling kanan atau kaki nomor 1 terhubung dengan kabel power untuk modul sistem kontrol dari e-bendik. Kemudian ada 1 kabel lagi, yaitu kabel hitam yang kecil, terhubung langsung dengan negatif dari aki. Ini. Jadi kita punya 3 jalur, yaitu jalur positif 2 buah
kabel merah ini yang kecil terhubung dengan kaki saklar yang pertama, kemudian kaki saklar yang ketiga yang warna hitam terhubung dengan kunci kontak yang di sebelah kiri, kemudian jalur negatif yang langsung terhubung dengan aki. Ini modulnya. Gue siapkan sebuah wadah dalam bentuk casing akrilik di mengkilap dan bisa kedap air, mudah-mudahan. Kemudian ini tutupnya, nanti akan seperti ini. Kabel merah untuk dashboard masuk ke kabel 12 volt yang dicopot, dan kabel merah satu lagi masuk ke pin salah satu kunci kontak yang terhubung dengan dashboard. Kemudian untuk lampu digabung ke power 12 volt yang dari aki, kabel warna kuning, kabel output yang warna kuning masuk ke soket lampu. Soket lampu kabel warna biru, yaitu lampu jauh, satu aja. Kemudian kabel warna hijau masuk ke saklar klakson, dua-duanya yang warna hijau, output warna hijau. Kemudian output warna putih masuk ke saklar starter, dua-duanya. Oke, kita pasang batok lampunya. Batok lampu sudah terpasang. Sekarang kita nyalakan. Kita aktifkan modul dengan menekan saklar. Oke, modul sudah siap. Sekarang yuk kita coba. Nyalakan. Matikan. Nyalakan. Restart. Matikan. Kunci kontak tidak berfungsi. Terangan tombol, bisa ubah nama kendaraan dan passwordnya. Ada cara pemasangannya. Kalau di parkiran nyari kendaraan,